Shalom, selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu warga jemaat GPK Hosana yang Tuhan kasihi. Kita jumpa lagi di saat ini untuk firman Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau baik bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tetap setia bagi kami. Terima kasih hari ini kami ada karena Engkau, bukan karena kemampuan kami. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, buka hati pikiran kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini saya ambil dalam Yohanes pasal 16 ayat 33. Saya ulangi, Yohanes 16 ayat 33. Bagian terakhir, bagaimana pengajaran penegasan Yesus sebelum dia berdoa dan ditangkap. Dan tema yang saya ambil dalam ayat ini adalah jangan takut, karena Tuhan telah mengalahkan segala sesuatu. Jangan takut karena Tuhan telah mengalahkan segala sesuatu di atas dunia ini. Saya bacakan untuk kita Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kata dunia di sini bukan berbicara tentang alam semesta yang diciptakan, bukan. Kata dunia di sini bukan bicara tentang dunia ini dalam sisi penciptaan, bukan. Tapi berbicara tentang kekuatan dan kuasa. Berbicara tentang musuh-musuh Allah yang ditaklukkan oleh Yesus. Bagian ini Yesus berbicara tentang kemenangan yang akan dia berikan kepada kita manusia. Walaupun dia belum sampai kepada penyalipan, tapi dia sudah memberikan suatu penegasan tentang kemenangan untuk mereka yang percaya. Oleh karena itu, dia berkata, jangan kamu takut, aku telah mengalahkan dunia. Nah, Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagian pertama dalam ayat ini Tuhan Yesus berkata begini, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Semua itu berbicara tentang ayat-ayat sebelumnya, tentang berbagai persoalan masalah yang para murid hadapi. Yang kedua, dalam bagian pertama ini berbicara tentang Yesus adalah sumber damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu sudah diberikan kepada para murid. Dan damai sejahtera ini tidak akan pernah diambil kembali oleh Tuhan apapun yang dialami. Meskipun mereka dalam penderitaan, kesulitan, kesukaran, tetapi damai itu tetap terpatri dalam setiap orang yang percaya. Perhatikan, saya baca ulang. Semuanya kukatakan padamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Damai sejahtera dalam Yesus Kristus telah diberikan kepada para murid. Apapun yang terjadi, perhatikan, tapi saya bacakan ayat 29, 30, 31 dan 32 terkait dengan damai. Kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Ayat 31. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Nah, perhatikan ayat 32 bagian pertama. Pada saat Yesus ditangkap, para murid masing-masing berjalan sendiri.
Begitu. Karena ketakutan, ancaman dari orang Farisi. Nah, di sini Yesus menjelaskan bahwa meskipun nanti mereka akan mengalami itu, tetapi damai sejahtera itu tetap Tuhan telah berikan, tidak mungkin ditarik kembali. Nah, ini memberikan suatu pelajaran penting kepada kita bahwa apapun yang terjadi sebagai orang yang percaya, jangan pernah melupakan bahwa damai itu ada dalam hati dan kehidupan kita, sehingga kita harus mengaktifkan itu. Kita harus mengerti, memahami itu, sehingga apapun yang terjadi, beban berat apapun, damai itu harus mewarnai pikiran dan hati kita. Supaya ada sukacita yang dapat mengendalikan hidup kita. Sebab bagian yang lain berkata bahwa hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah adalah mengeringkan tulang. Ini kekuatan yang Tuhan berikan. Jadi Yesus adalah sumber damai, dan damai telah diberikan kepada para murid dan juga saudara dan saya. Oleh karena itu, jangan pernah takut. Jangan pernah kecil iman. Jangan pernah bimbang. Tapi tetap kuat, tetap tenang. Karena apapun yang terjadi tidak akan pernah merampas damai yang diberikan oleh Tuhan. Itu artinya juga bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan adalah sumber damai. Dia memberikan damai. Dan itu konsisten, tidak akan pernah diambil oleh Allah. Artinya Tuhan juga menyertai kita dalam situasi kondisi apapun. Kemudian yang kedua, jangan kamu takut karena aku telah mengalahkan dunia. Perhatikan yang kedua. Dalam dunia kamu menderita penilaian, tetapi kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Jadi ada suatu perlawanan. Ada musuh. Ada suatu pertentangan yang datang dari dunia kekuatan yang berseberangan dengan Tuhan untuk mengganggu kita, untuk menciptakan hati dan pikiran yang galau, untuk menciptakan hati dan pikiran yang penuh beban, persoalan, masalah, dan penderitaan. Jadi iblis itu akan selalu bekerja untuk hal-hal kecil, untuk menciptakan keresahan dalam hati dan pikiran kita, untuk menciptakan beban yang berat dalam hati pikiran kita sebagai orang yang percaya. Meskipun secara fisik mungkin kita tidak mengalami itu, orang lain mengalami itu, tetapi dari sisi psikologis, Bapak Ibu, setan akan terus bekerja untuk menciptakan keresahan dalam hati dan pikiran, untuk menimbulkan beban yang berat, untuk menghasilkan penderitaan di dalam hidup pada saat kita percaya, kita melayani Tuhan, hidup dengan Tuhan. Tetapi selalu harus kita diingatkan bahwa jangan pernah takut karena aku telah mengalahkan dunia. Itu kata Yesus. Itu artinya apa? Yesus memberikan suatu jaminan kepada para murid bahwa kamu jangan pernah takut, jangan pernah kamu bimbang, jangan pernah kamu khawatir, jangan pernah kamu kecil iman. Tapi sebaliknya kamu harus tetap kuat, tetap tenang, karena dunia ini aku telah kalahkan. Dunia ini aku akan kalahkan dan telah kalahkan. Pada zaman kita melihat masa yang lampau. Artinya apa? Artinya ada satu kemenangan yang terus dijamin kepada kita. Ada satu kemenangan yang terus Tuhan berikan kepada kita. Tidak pernah tidak. Ada satu jaminan yang kekal tentang kemenangan itu kepada kita. Ada satu kemenangan yang tidak pernah akan berakhir. Tidak pernah akan timbul tengah malam karena kelemahan kekurangan kita. Tidak, dia tetap konsisten dan abadi. Kemenangan yang Tuhan berikan itu. Kenapa? Karena terpatri terkait dengan kepribadian yang abadi. Dan karenanya itu juga abadi kepada saudara dan saya. Secara khusus adalah kemenangan dari penderitaan. Oleh karena itu Tuhan minta. Dia minta supaya kita jangan kecewa. Jangan putus asa. Jangan lemah iman. Jangan khawatir. Jangan bimbang. Meskipun ada penderitaan dan ancaman yang harus kita jalani atau alami. Karena dia telah mengalahkan dunia. Artinya suatu jaminan bahwa dia menyertai saudara dan saya. Suatu jaminan bahwa dia tidak pernah meninggalkan orang percaya. Kepada para murid dan juga saudara dan saya pada zaman ini. Karena percaya itu. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus. Setiap orang percaya tidak akan pernah luput dari penderitaan. Tidak akan pernah luput dari kebencian, dari musuh. Tidak akan pernah diabaikan atau dibiarkan oleh setan iblis untuk kita hidup tenang dan nyaman. Nah, perhatikan dalam pasal sebelumnya, yaitu pasal 15. Perhatikan ayat 18 sampai ayatnya yang ke-27. Berbicara tentang
dunia membenci para murid. Berbicara tentang dunia menolak orang percaya, pengikut Kristus. Perhatikan ayat 18 saya bacakan, Yohanes 15. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Artinya secara fisik nyata kita hidup di atas dunia ini yang penuh dengan ancaman, musuh berkeliaran sana kemari untuk menerkam kita, menyatukan kita. Kenapa? Karena kita bukan lagi menjadi bagian dari hidup mereka. Bukan lagi menjadi sistem cara mereka, hidup mereka. Tetapi sebaliknya kita berseberangan dengan mereka. Meskipun fakta nyata kita ada dalam dunia ini, ciptaan Tuhan. Tetapi kita bukan milik dunia. Kita milik Tuhan. Jadi setiap orang yang percaya harus mengerti, memahami bahwa penderitaan itu akan selalu hadir. Dia akan mengincar kita. Dia akan selalu berdiri di samping kita untuk melihat di saat dimana kita lengah, dia mulai muncul bekerja. Saat dimana kita mulai ada persoalan masalah, dia mulai muncul untuk mengganggu kesejahteraan kita, mengganggu iman kita, mengganggu damai sejahtera kita, supaya melemahkan iman kita di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu Tuhan mengingatkan, jangan kamu takut. Tetaplah kuat hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Sekali lagi ini suatu jaminan kemenangan, suatu kepastian yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya sebagai pengikutnya. Jadi apapun yang terjadi, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah khawatir, jangan pernah kita dikendorkan iman oleh karena persoalan masalah, jangan pernah kita dikecilkan iman oleh karena berbagai tantangan dan penderitaan hidup. Tetapi Tuhan berikan kita hikmat untuk bagaimana menghadapi semuanya itu. Hikmat itu menolong kita untuk mengambil keputusan-keputusan yang berkenan di hadapan Tuhan, untuk mengambil keputusan yang menguatkan iman percaya kita, bukan mengendorkan iman percaya kita, bukan melemahkan iman percaya kita, tapi mengokohkan, menguatkan untuk kita terus berjalan dalam kekuatan iman percaya di hadapan Tuhan di tengah-tengah penderitaan, kesulitan, kesukaran dan ancaman. Perhatikan, saya baca sekali lagi ayat 33 itu. Semuanya itu kutakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Sekali lagi, damai sejahtera itu bukan datang dari dunia. Sumber damai sejahtera kita sebagai orang percaya itu datang dari Tuhan, dari Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Artinya kita tidak akan pernah luput, bebas dari penderitaan. Mungkin kematian secara fisik kita tidak alami, tetapi orang Kristen di luar sana mengalami. Tetapi yang kita alami adalah bagaimana penderitaan, kesulitan, kesukaran, perjuangan hidup dalam berbagai aspek. Itu juga menjadi bagian dalam penderitaan. Apalagi kita ada di sekitar dunia orang yang tidak percaya. Kemudian dari itu Tuhan berkata begini, kuatkanlah hatimu, jangan kecewa, jangan putus asa, jangan lemah iman, jangan kuriman, tetapi tetap teguh, tetap kokoh, tetap percaya di tengah-tengah situasi kondisi yang mengecewakan, yang menimbulkan kesusahan, yang menimbulkan penderitaan, yang menimbulkan pergumulan yang berat. Kenapa? Karena dia telah mengalahkan dunia. Kemenangan itu ada pada saudara dan saya, bukan kekalahan. Kemenangan itu ada pada saudara dan saya, bukan sesuatu yang membuat kita harus tunduk dan taat kepada dunia. Apalagi dunia sekarang ini, sementara kita gemuli ancaman dan bahaya. Jangan pernah putus asa, jangan pernah merasa kecewa, jangan pernah merasa kendor, jangan pernah mengecil iman untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita di tengah-tengah persoalan pergumulan sekarang ini, COVID-19. Kenapa? Karena Yesus berkata, aku telah mengalahkan dunia. Saudara dan saya ada jaminan kemenangan, ada jaminan perlindungan, ada jaminan Tuhan memegang kita dengan pagar anugerahnya, sehingga kita akan selalu luput dalam berbagai macam bentuk ancaman dan bahaya seperti sekarang ini yang kita
hadapi beberapa bulan terakhir ini, yaitu ancaman COVID-19. Tetaplah percaya karena Yesus telah mengalahkan dunia. Jangan pernah bimbang, jangan pernah khawatir, jangan pernah putus asa, atau jangan pernah takut tentang nyawamu di hadapan Tuhan. Dia akan terus menjamin hari lepas hari. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman yang telah kami dengar, kiranya menguatkan umat-Mu, menghibur, meneguhkan, menolong umat-Mu untuk menghadapi berbagai pergumulan-pergumulan yang berat akhir-akhir ini. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau ya dan amin kepada kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.